Apakah engkau jenderal, menteri, presiden sekalipun, saya nggak peduli. Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana kita siap perang lawan mereka. Betul? Takbir! Siap perang lawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Bapak Rizik Syihab ini kembali membahas KM50. Jadi teman-teman ya, Bapak Rizik ini meminta tuntutan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membuka kembali yaitu mengenai tragedi KM50. Saudara-saudara sebangsaku, jangan mau kita itu diadu domba, jangan mau kita itu dipecah belah, yaitu dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, zuriat Nabi, dan lain-lain. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak yang dimana Bapak Rizik Syihab ini kembali marah-marah dan membahas tragedi KM50. Saudara, mereka menghadang, mereka menyergap, saudara, saya dan keluarga saat sedang perjalanan untuk pengajian keluarga. Habib Hanif ikut di mobil tersendiri, saya di mobil di belakang Habib Hanif, saudara. Putri-putri saya ikut, cucu saya, saudara, waktu itu ada 9 masih bayi, semuanya ikut. Saya punya istri almarhumah Syarifah Fadlon binti Fadil bin Yahya ikut, saudara. Ini di mobil keluarga banyak perempuannya. Mereka hadang, mereka sergap, mereka merencanakan untuk pembunuhan terhadap saya, bahkan keluarga. Mereka sudah dapat informasi. Kami jalan, saudara, di jembatan layang, yaitu jalan tol MBZ, saudara. Itu kalau kita disergap, dihantam mobil kita dengan mobil yang sedikit lebih kuat, lebih besar, maka kita akan terbalik dan jatuh, yaitu ke bawah jembatan, saudara. Ya, mereka ingin membunuh, tapi laskar-laskar kita cekatan, saudara. Ini laskar-laskar yang suka ngaji, ini laskar-laskar yang nyantri, ini laskar-laskar, saudara, anak-anak soleh. Tapi mereka melihat saya sekeluarga dalam bahaya, saudara. Mereka langsung cekatan, mereka usir satu persatu dengan mobil mereka, mobil-mobil yang ingin mencelakakan kami, saudara. Sampai akhirnya komandan laskar mengatakan, Habib, jangan keluarga, segera berangkat lebih cepat, biar mereka yang menyergap kami hadang di sini. Takbir! Mereka hadang, saudara, di dalam tol. Mereka hadang, tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang menghadang diberondong, ditembaki, sampai satu laskar yang duduk depan supir, saudara, kena peluru di matanya. Kemudian sekarat, yang satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan pintu, bolong, saudara, pintunya, dan masuk peluru ke perut sampai ke pinggang, saudara. Biadab, biadab. Kita tidak bawa senjata, jangankan senjata api, kayu pun kita tidak bawa, karena kita mau ngaji, bukan mau perang. Kenapa saya katakan mereka ini bentong, saudara? Bentuk. Kenapa, saudara? Sebab dalam dunia mafia saja, tahu mafia? Dalam dunia mafia, ini dunia kejahatan, itu ada aturan. Nggak boleh ganggu perempuan, nggak boleh ganggu anak-anak. Masya Allah, mafia, gerombolan penjahat masih punya aturan. Jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak. Ini aparat, saudara, yang punya pangkat, yang punya seragam, saudara. Tega-teganya mereka kejar, mereka ingin berondong semua perempuan dan anak-anak yang jalan dengan saya. Biadab, biadab, saudara. Makanya begitu saya keluar kemarin dan saya lepas dari bebas bersyarat, yang pertama kali saya tantang adalah mereka. Hei, pembantai-pembantai KM50, siapapun kau, apakah engkau jenderal, menteri, presiden sekalipun, saya nggak peduli. Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana kita siap perang lawan mereka. Betul? Takbir! Siap perang lawan mereka, siap habisi pembantai KM50. Takbir! Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pembahasan dari Bapak Rizik Syihab mengenai KM50. Jadi Bapak Rizik Syihab ini mencoba untuk membahas kembali tragedi KM50. Ya tujuannya apa teman-teman, kalau bukan tujuannya itu untuk memprovokasi kaum muslimin, terutama ini adalah warga Madura ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan mau dibodoh-bodohi ataupun diadu domba oleh Bapak Rizik Syihab ini. Sudahlah ya, mengenai KM50 ini
ya jangan mau lagi kita itu diadu domba. Karena apa teman-teman? Banyak ya kaum muslimin saudara kita, muhibbin, seperti jamaahnya, itu yang meninggal itu bukan dari klan Ba'lawi teman-teman, melainkan itu adalah orang-orang asli pribumi Nusantara ini. Jadi kalian itu jangan mau dibodoh-bodohi lagi, jangan mau ditipu. Kasihan saya itu ya teman-teman. Kalian itu yang katanya berkhidmat untuk cucu Nabi, untuk ziarah Nabi. Sudah banyak yaitu orang-orang yang mengaku muhibbin itu sudah mulai taubat dan meninggalkan ajaran, meninggalkan Habib-Habib Ba'lawi. Karena apa teman-teman? Karena tidak terbukti mereka itu adalah zuriat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua ya, mereka itu akhlaknya ya sangat jauh sekali dengan karakter Rasulullah SAW. Ketika ada muhibbin ya, mantan muhibbin ini bercerita mengenai kelakuan Habib-Habib Ba'lawi, itu sangat ya luar biasa teman-teman ya. Bahkan ada yang mengatakan bejat gitu. Jadi muhibbinnya ini dikeplokin lah, bahkan ada yang mengatakan muhibbinnya ini mau disemen, dicor, lalu kemudian dibuang di laut. Dan banyak lagi teman-teman ya yang muhibbin ini sudah mulai tobat dan meninggalkan. Ada juga yang meminta istri muhibbin, disuruh untuk menceraikan istrinya dan dinikahi oleh Habib. Naudzubillah ya teman-teman. Bahkan ada juga yang meminta santri untuk dinikahi dan banyak lagi kemudian diceraikan. Jadi kita ini sebagai kaum muslimin jangan mau diadu domba kembali. Apalagi ya Bapak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, ingin menimbulkan lagi perpecahan, yaitu tragedi KM50. Coba mari kita lanjutkan ya. Kita tantang, kapan kalian menghadang lagi? Kapan kalian membantai lagi? Saya siap untuk menghadapinya kapan saja, di mana saja. Silakan tetapkan waktunya, saudara. Jadi jangan main-main. Ini urusan nyawa orang, saudara. 6 orang itu santri, anak muda, soleh, bukan preman, saudara. Mereka juga punya orang tua, ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, diperlakukan sedemikian rupa. Udah gitu apa? Udah diculik, disiksa, dibunuh, difitnah, saudara. Kurang ajar. Kenapa mereka saya katakan diculik, saudara? Setelah laskar-laskar kami ini ditembaki dan tidak berdaya, mereka digiring ke KM50, saudara. Di KM50 berdasarkan kesaksian para pekerja yang ada di KM50, saudara, bahwa 6-6-nya saat dibawa ke KM50 masih hidup. Yang 4 sehat, bahkan diperintahkan untuk tiarap di aspal oleh para pembantai. Yang 2 sedang sekarat, saudara. Karena 1 bolong dia punya matanya kena peluru, darah bercucuran begitu banyaknya. Yang 1 lagi besar lubang di jurusan paha, pembuluh darah besar, saudara, sehingga darah sulit dihentikan. Sehingga mereka nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, tapi mereka masih hidup, saudara, belum mati. Kemudian selanjutnya para pekerja di KM50 menginformasikan Habib saat di KM50 semuanya 6-6-nya masih hidup. Begitu mereka sampai Habib, ada aparat-aparat bersenjata mengumumkan, minggir, warga minggir, ini ada teroris ditangkap. Warga minggir semua, ini teroris. Kurang ajar, dia fitnah sebagai teroris. Walaupun isinya bohong, dusta, fitnah, tapi dia sudah ngaku bahwa Laskar FPI dibunuh oleh aparat, saudara. Takbir. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya Bapak Rizik Syihab ini membahas kembali mengenai tragedi KM50. Jadi tujuannya apa ya teman-teman ya, kalau bukan tujuannya itu memprovokasi umat kembali. Jadi sudah lah ya Bapak Rizik Syihab ini janganlah ya mengadu domba yaitu sama anak bangsa, apalagi pemerintah dengan masyarakat. Jadi sudah lah ya. Nah teman-teman coba mari kita ya baca komentar dari netizen. Di sini ada dari Wan Purta ya, KM50 Rizik yang mulai dengan mulutnya yang kotor meledek-ledek Presiden Indonesia, melecehkan harga diri Presiden, tak henti-henti meledek terus. Sekian tahun mulutnya keluar kotor-kotor biadab, orang paling sabar aja marah, apalagi rakyatnya yang emosian. Rizik, KM50 kau tanggung jawab, mulutmu kotor sekali. Halo pejabat-pejabat Indonesia, tuntutan Rizik jangan digubris, manusia jahat sangat berbahaya, mau kuasai atau menzioniskan kita. Harusnya Rizik yang ditangkap, tolong cari cara agar Rizik bisa dipenjarakan. Rizik Firda Hussein, gimana kabarnya? Kau kan ulama, omong-omong porno di medsos, usut lagi ya, dan kejahatan-kejahatan lainmu. Jadi banyak teman-teman ya netizen ini yang yang tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Rizik Syihab. Sampai Pak Prabowo sudah jadi presiden, orang kayak ginian masih ada ya kasih 1 peluru.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan mau kita itu diprovokasi, diadu domba oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Indonesia ini tidak butuh ya orang-orang yang semacam ini. Jadi orang-orang yang semacam ini malah menghambat yaitu kemajuan negara kita. Jadi negara kita ini tidak maju-maju, malah mundur. Yaitu apa teman-teman? Yaitu diprovokasi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, itu yang saya tangkap ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.